Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Udah cukup lama banget saya nggak bikin video, tapi hari ini ya mau nggak mau saya tetap harus bikin video ya, karena saya lihat perkembangan kalian selama saya kasih materi yang lewat audio, baik itu lewat audio maupun lewat teks atau modul, itu sepertinya masih kurang paham. Jadi tetap akan saya kasih video, ya cuma untuk menjelaskan sedikit aja. BTW ini saya ada di lab baru kalian, dan background yang kalian lihat ini adalah meja resepsionis kalian yang baru, nanti yang bisa buat kalian praktek waktu kalian udah masuk sekolah. Jadi semoga kita segera bisa masuk sekolah ya, doain, kita doa bareng-bareng supaya cepet-cepet bisa masuk sekolah. Oke, biar nggak terlalu panjang videonya, hari ini saya mungkin akan nge-review materi yang kemarin sama sekaligus melanjutkan materi yang penanganan atau pelaporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impres. Tapi ini secara singkat aja biar kalian nggak terlalu lama nontonnya ya. Nah, mungkin mulai dari pencatatan dana kas kecil yang kemarin itu yang sudah saya jelaskan dengan menggunakan metode bruto sama metode neto. Itu kemarin di audio juga sebenarnya udah saya jelasin, tapi mungkin kalian agak kurang paham. Jadi hari ini saya akan menggunakan orek-orekan gitu ya. Jadi kalau seperti yang sudah kalian pahami juga, sebenarnya kalian pasti udah paham sih yang namanya metode bruto. Itu berarti metode kotor atau harganya itu dengan harga yang dicantumkan itu adalah menggunakan harga kotor atau harga yang belum dipotong diskon. Sedangkan kalau neto itu adalah harga bersih, berarti itu harga yang bener-bener atau exactly kita bayarkan ke penjual atau ke orang yang kita beli dari barangnya itu. Maksudnya kalau misalkan dengan menggunakan metode bruto itu kan diskonnya belum dipotong, tapi kalau neto itu udah dipotong. Cuma ada hal yang mungkin kalian masih kurang pahami, itu dengan kalau misalkan ada istilah penjualan yang namanya penjualan itu kan bisa tunai, bisa juga dengan kreditnya ya. Kebanyakan itu kalau di dunia usaha itu banyak yang kredit justru, bukan yang dengan menggunakan tunai. Kenapa? Karena maksudnya kan harus muter uang kayak gitu kan. Maksudnya kalau bisa kredit itu akan lebih memudahkan pelaku usaha. Nah, biasanya dalam sistem kredit itu ada ketentuan kreditnya. Misal kalau yang kalian bisa lihat di bukan catatan ya, di materi kalian itu kan ada juga yang misalkan kayak gini nih. Misal pembelian secara kredit itu dengan aturan atau dengan pokoknya ada aturannya kayak gitu, ada terminnya, yaitu misal 2/10, N per 30. Misal kayak gini nih, 2/2, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. 2/10 N per 30. Maksudnya tuh apa sih? Nah, maksudnya yang angka pertama atau angka 2 itu adalah menunjukkan harga diskon, bukan harga diskon, menunjukkan diskon yang akan kalian dapat. Jadi diskon yang akan kalian dapat itu adalah sebanyak 2% ketika kalian melakukan pembelian secara kredit, kayak gitu kan. Nggak cuma kredit sih sebenarnya, ini pun kalau misal secara tunai pun otomatis akan langsung mendapatkan potongan atau diskon sebesar 2%, kayak gitu kan. Terus yang 10 yang di belakangnya angka 2 itu tuh adalah jatuh tempo diskon. Jadi jatuh tempo diskon tuh maksudnya ini nih, jatuh tempo diskonnya. Jadi yang 2 itu adalah jumlah diskonnya, sedangkan angka 10 itu adalah jatuh tempo untuk diskonnya ini sendiri. Jadi diskon ini bisa didapatkan apabila kalian itu membayar selama dalam jangka waktu 10 hari semenjak kalian kredit gitu. Jadi kalau misalkan kalian kreditnya hari ini kan tanggal 15, berarti jatuh temponya itu nanti dihitungnya setelah kalian kredit. Berarti mulai dari
besok kayak gitu loh, dari besok itu kan tanggal 16, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah itu pas diskonnya itu habis. Kalau tanggal 26 kalian baru melunasi, berarti diskonnya ini hilang, jadi kalian nggak dapet diskon. Jadi kalian baru bisa dapet diskon itu maksimal itu tanggal 25, misal hari ini kita ininya ya. Sedangkan kalau yang ini yang 30 ini adalah jatuh tempo kredit kalian. Jadi kalau yang 30 ini adalah jatuh tempo kredit. Kalau kredit kan tetap ada jangka waktunya ya, jangka waktunya sampai kapan kayak gitu. Misalnya yang ini tuh ada 30 hari setelah kredit. Jadi kalau misalkan tanggal 15 kalian kredit, berarti 1 bulan ke depan itu kalian harus melunasinya. Kalau misal nggak melunasinya ya mungkin tergantung lagi kesepakatan antara penjual dengan pembeli, apakah akan ada denda atau bagaimana kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Nah cara pencatatannya tuh gimana sih? Kalau misal aja nih ya, kita lihat kalau yang bruto dulu. Bruto, misal kalian beli komputer harganya tuh 5 juta misalnya, yang mudah-mudah aja 5 juta. Nah dengan terminnya itu misal 1/10 N per 30 atau 20 wis N per 20 kayak gitu ya. Jadi kalau dengan cara metode bruto, kalian membeli komputer 5 juta, terminnya itu 1/10 N per 20. Nah kalau misalkan kalian itu beli secara tunai, berarti kan kalau secara tunai kalian langsung bayar, kalau langsung lunas berarti langsung otomatis dapat diskon kan. Kalau langsung tunai itu berarti untuk yang di debit itu adalah pembelian, yang berkurang atau yang dikredit adalah kas sejumlah 5 juta kayak gitu ya. Nah kayak gini, ini tuh sebenarnya apa sih kayak gini? Jadi kalau misalkan pembelian secara tunai itu berarti pembelian dan kas. Karena apa? Kalau misalkan tunai itu kan berarti kita melakukan pembelian, jadi berarti yang di debit adalah pembelian. Jadi pembelian kita itu bertambah, kas kita berkurang. Nah itu secara tunai, ini kan bruto ya, jadi otomatis ininya otomatis pakai harganya tuh harga yang belum dikurangi diskon, walaupun sebenarnya kalian juga mendapatkan diskon itu kalau yang tunai. Nah sekarang kalau misal secara kredit, nah ini tuh sebenarnya adalah jurnal pengeluaran kas. Ini tuh adalah jurnal pengeluaran kas nih, yang ini ditulisnya itu sebenarnya bukan di pemegang dana kas kecil sih, tapi lebih ke pemegang kas secara umum atau bendahara perusahaan. Sebenarnya yang menulisnya itu yang menulis ini itu ada di kas perusahaan, bukan pemegang dana kas kecil. Sekali lagi kita posisikan bahwa kita tuh sebenarnya adalah pemegang dana kas kecil, tapi ini sebagai FYI aja, maksudnya kayak sebagai pengetahuan kalian aja, pengetahuan tambahan gitu ya. Nah kalau kredit itu misalkan kita mulai hari ini ya tanggal 15 itu kita beli secara kredit. Kalau kita beli secara kredit itu berarti kan tetap yang bertambah itu adalah pembelian ya. Pembelian 5 juta. Nah yang berkurang karena ketika kita kredit yang di debit itu bukan kas. Kenapa? Karena ketika tanggal 15 kita beli itu kan kita belum mengeluarkan uang, kita itu hanya utang. Jadi kalau utang berarti yang dikredit adalah utang dagang atau utang gitu juga boleh sih. RP 5 juta. Jadi kayak gini nih, kalau secara kredit pada tanggal 15 itu kita melakukan pembelian 5 juta. Nah yang di kredit itu adalah utang, karena kita kan belum mengeluarkan uang ya, masih dalam bentuk utang gitu. Nah ketika
kita melunasinya misal tanggal 25 kan berarti kita dapat diskon ya. Karena kita dapat diskon berarti yang di debit adalah utang dagang. Kenapa? Karena kita kan melunasi utang, berarti utangnya itu nanti akan berkurang kayak gitu ya. Terus yang dikredit adalah kas dan ada potongan pembelian. Kasnya berarti berkurangnya itu kan dikurangi diskon ya, diskon 1% dari 5 juta itu kan 50.000, berarti 4.950.000. Potongan pembeliannya adalah 50.000. Intinya kayak gini sih. Jadi kalau misal kelihatan gak ya, semoga kelihatan sih. Jadi ketika kredit pada tanggal 15 kalian akan mendebit pembelian, kemudian yang dikredit adalah utang karena kita masih utang kayak gitu kan. Nah, ketika tanggal 25 kita melunasi utang, berarti yang didebit adalah utang. Kemudian yang berkurang karena kita mengeluarkan uang ya, maksudnya kayak ibaratnya kan kita bayar, berarti kas kita kan akan berkurang, dan karena kita juga dapat potongan pembelian karena dapat diskon, berarti di sini ada keterangan potongan pembelian juga di bawahnya, atau potongan pembelian boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Ini urutannya sebenarnya ya antara kas sama potongan pembelian boleh sih, terserah kayak gitu. Jadi utang dagangnya 5 juta, kasnya itu 4.950.000 karena kita dapat diskon 50.000 kan, 1% dari 5 juta. Kemudian potongan pembeliannya adalah 50.000 gitu. Kalau misalkan dia bayarnya itu di tanggal 26 misalkan udah nggak dapet diskon, berarti ya intinya cuma utang dagang sama kas doang, jadi 5 juta, jadi rugi gitu intinya, kayak nggak dapet potongan pembelian kayak gitu. Itu kalau metode bruto. Nah, coba sekarang kalau yang neto. Kalau yang neto sebenarnya untuk tunai, pembelian tunainya tuh sama kayak yang apa namanya, kayak yang sama sih yang mau ngomong, sama kayak yang bruto, cuma yang bedanya itu kan cuma angkanya doang yang ditulis ya. Jadi kalau ketika tunai itu adalah pembelian sama kas, yang di debit kas, pembeliannya itu berarti otomatis udah dikurangi sama diskon, berarti 4.950.000 ya. Kasnya juga sama 4.950.000. Nah, kalau kredit tak ganti ini bisa, ini udah terlalu jelas. Kalau kredit itu sama juga sih. Oh, ini masih baru, mohon maaf kalau misalkan agak berisik di luar karena ya mau ada pekerja juga sih. Kalau kredit berarti itu ada sama aja sih sebenarnya. Di sininya itu pembelian, ini misal tanggal 15 ya, tanggal 15-nya itu pembelian sama utang dagang. Pembelian sama utang dagang jumlahnya sama 4.900.000, ditulisnya sih udah langsung kayak gitu ya, ini juga 4.950.000. itu misal tanggal 15, nanti saya tunjukin ya. Terus kalau misal kita melakukan pelunasan tanggal 25, berarti kan dapat potongan apa namanya, potongan ini ya, potongan dapat potongan atau dapat diskon. Nah, berarti di sininya ditulis pembelian, sininya kas utang dagang. Nah, gimana kalau misal tanggal 26 kita baru
bayar berarti di sini utang dagang, terus kas, sama ada kerugian potongan. Utang dagangnya jadi 5 juta, kasnya itu 4.950.000, kerugiannya 50.000. Kayak gini nih, semoga kelihatan. Jadi kalau neto itu ketika pembelian tunai itu sama, jadi pembelian itu di debit, kas itu di kredit, jumlahnya aja yang langsung udah dipotong sama diskon otomatis. Terus kalau secara kredit pada tanggal 15 kita melakukan kredit, itu berarti pembelian 4.950, terus utang dagang 4.950, karena kan kita belum mengeluarkan uang ya, jadi ininya tuh ditulisnya utang dagang. Nah ketika melunasi pada tanggal 25 itu kan berarti dapat diskon ya. Nah di sini berarti utang dagang 4.950, kasnya 4.950, kayak gitu, sama intinya sih. Terus yang tanggal 26, kalau misal tanggal 26 kita baru melunasi, berarti kan kita nggak dapat diskon. Nah itu ditulisnya kayak gini nih, jadi utang dagangnya itu 5 juta, karena kita nggak dapet diskon berarti kan tetap 5 juta ya harganya. Utang dagang sejumlah 5 juta, kasnya itu sebenarnya harusnya itu 4.950, tapi karena nggak dapet diskon kita ada tambahan kerugian potongan atau kerugian diskon sebesar 50.000. Intinya kayak gitu ya, semoga kalian paham. Oke, nah sekarang kita lanjut ke metode impres. Jadi pelaporan dana kas kecil untuk metode impres, seperti yang kalian sebenarnya udah baca-baca juga dari kemarin. Metode impres itu atau biasa disebut dengan metode dana tetap. Metode dana tetap itu berarti dana yang diberikan itu selalu tetap. Selalu tetap berarti bukan dana yang selalu diberikan ya, tapi jumlah uang yang diberikan itu selalu, bukan yang diberikan, tapi jumlah uang yang kita pegang itu selalu tetap. Misalnya gini, kalau kalian ingat ketika mau membentuk kas kecil itu kan pertama dibentuk SK dulu ya, jadi ada SK. Nah kalau misal di SK-nya itu tertulis di kas kecil per bulannya itu 10 juta, berarti otomatis jumlah kas kecil setiap bulan tuh hanya akan 10 juta terus. Jadi kalau misalkan pada bulan ini kalian punya kas kecil kan 10 juta ya, terus kalian kok pada sampai akhir bulan itu uangnya itu hanya habis, kasnya itu hanya berkurang 7 juta, berarti kan kalian masih punya saldo 3 juta. Otomatis di bulan depan kalian akan dikirim uang sama bendahara itu hanya 7 juta, karena kalian masih punya sisa 3 juta gitu. Jadi ketika digabungkan jumlahnya itu akan tetap 10 juta, intinya kayak gitu. Kalau mungkin lebih mudahnya gini, kalau kalian dapat uang saku dari ibu kalian itu sebulannya itu 100.000, kalau menggunakan metode dana impres atau dana tetap itu berarti setiap bulan tuh akan 100.000 terus gitu. Jadi 100.000 terus. Kalau misalkan kalian misal bulan ini hanya habis 80.000, berarti bulan depan ibu kalian akan ngasih uang ke kalian hanya 80.000, karena kalian masih punya sisa uang 20.000. Tapi kalau misalkan dana yang fluktuatif atau fluktuasi itu karena maksudnya itu mengikuti pengeluaran kalian terus sih. Kalau misal bulan ini kalian 115, bulan depan kok 95, itu berarti akan dikirimnya sejumlah sekian terus gitu. Jadi mengikuti pengeluarannya. Nah bedanya kalau misalkan metode dana impres itu dilakukan penjurnalan. Jadi kalau misal di laporannya itu bukan laporannya sih, tapi maksudnya kalau misal kan ada jurnal pengeluaran kas ya di perusahaan itu, tapi ini yang kas secara besar ya, bukan kas secara kecil, bukan kas kecil. Itu kalau metode impres tidak perlu di jurnal, jadi tidak perlu di jurnal, tapi nanti di jurnalnya tuh hanya berupa kas kecil gitu toh. Tapi kalau misal yang fluktuasi itu karena maksudnya misal bulan ini bisa nggak tetap ya, maksudnya karena hari ini mungkin bulan ini bisa banyak, terus bulan depan bisa dikit, bulan depannya lagi lebih banyak lagi atau gimana. Jadi itu perlu untuk dibuatkan atau dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas umum kayak gitu ya. Gitu sih intinya. Nah terus kemarin ada yang tanya, loh Bu, gimana kalau misalkan menggunakan dana kas pelaporan dana kas kecil yang sistem impres, tapi uangnya tuh udah mau habis sebelum periodenya tuh habis. Misal
misal di tanggal 20 itu kalian udah mau kehabisan uang, kas kecilnya tuh udah mau habis, itu gimana ya? Berarti pada tanggal 20 itu kalian mengajukan permintaan dengan dana atau pengajuan dana kas kecil yang di bulan depan. Jadi bulan depan dibayarkan pada tanggal 20 dulu. Nah, kalau misalkan kok setiap bulan ternyata kok kurang terus, maksudnya misal setiap bulan tuh kita mengajukan uangnya itu, minta dananya itu kok sebelum periode habis terus. Nah, itu berarti perlu dievaluasi. Kira-kira uang kas kecil yang ditargetkan itu sebenarnya sudah sesuai apa belum? Jangan-jangan itu terlalu sedikit. Jadi nanti SK-nya yang akan dirubah kayak gitu loh. Kalau misalkan itu kok ternyata kurang terus kayak gitu. Gimana biar sampai nggak kehabisan terus kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau misal kok kehabisan terus berarti SK-nya yang diganti. Ya SK-nya yang perlu dievaluasi oleh pimpinan. Kok ini bisa sih? Berarti nggak cukup uangnya segitu. Tapi kalau misalkan kok cuma sekali 2 kali, itu berarti kalian tinggal mengajukan dana kas kecil yaitu, tapi yang untuk bulan depan diambil lebih awal aja, ini yang kayak gitu sih. Itu kalau untuk yang dana tetap. Nah, gimana cara melakukan pelaporannya? Wah, ini yang lebih ribet lagi maksudnya. Jadi cara untuk membentuk laporan dana kas kecil ya, bikin laporannya itu, jadi kolomnya nanti tuh ada tanggal. Ini muat gak ya? Bentar. Jadi ada tanggal, ada nomor pertama di nomor, terus tanggal, terus nomor bukti, terus keterangan, pendapatan, nggak muat nih, pengeluaran, terus di bawah di samping-sampingnya itu pos-pos ini. Oke, saya jelasin sedikit dulu ya. Jadi ini karena nggak muat, sebenarnya ini lebih panjang sih, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa ini. Jadi untuk yang pertama, kalau kita mau bikin laporan dana kas kecil itu ada yang pertama nomor biasa lah ya, isinya 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kalau yang tanggal ini yang depan itu diisi bulan. Kalau misal ini bulan apa ya ini? Oktober ya, berarti Oktober. Terus yang kolom yang di sampingnya itu diisi tanggal, misalnya 1, misalnya 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi ini bulan, ini tanggal. Terus nomor bukti itu yang perlu kalian apa ya, inget ya, maksudnya nomor bukti kalau misal bukti kas masuk itu kan berarti BKM strip 001 misalnya. Terus kalau bukti kas keluar berarti itu BKK gitu. Jadi ditulisnya gini, BKM 001 terus BKK 001 BKK strip 02 kayak gitulah, intinya seterusnya berdasarkan sesuai dengan nomor bukti kalian. Jadi kalau bukti kas masuk itu berarti BKM, kalau kas keluar atau transaksi keluar itu berarti BKK kayak gitu ya. Keterangannya, nah keterangan yang pertama itu sebenarnya misal di tanggal 1 itu udah pasti ada saldo bulan September. Nah ini yang pertama banget itu pasti ada saldo. Jadi yang paling pertama itu saldo. Nah saldo ini nomor buktinya apa ya? Nggak ada. Saldo kan nggak ada nomor buktinya, berarti yang nomor buktinya ini dikosongin dulu yang untuk saldo kayak gitu. Nah terus yang transaksi kedua itu udah otomatis isi ulang atau penerimaan kas kecil. Bulan apa?
Jadi yang transaksi kedua itu adalah penerimaan kas kecil bulan Oktober misalnya, adalah sejumlah berapa kayak gitu. Kalau saldo itu ada di pendapatan, penerimaan kas kecil juga ditaruhnya di kolom pendapatan kayak gitu ya. Itu kalau penerimaan kas kecil berarti itu nomor buktinya adalah yang BKM. Kalau yang pengeluaran kayak beli itu berarti yang BKK kayak gitu ya. Nah terus kalau untuk yang selanjutnya subjek selanjutnya keterangannya udah ya tergantung sih, misal pembelian ATK atau pembelian konsumsi rapat atau apa, nah itu tinggal kalian tulis aja ke bawah. Nah terus untuk pendapatan itu kan berarti isinya saldo sama penerimaan kas kecil tok ya, ini udah otomatis itu tok sih ibaratnya. Nah kalau yang BKK yang pengeluaran itu ditulisnya ada di kolom pengeluaran sama di kolom-kolom yang selanjutnya. Misal kayak pembelian ATK itu ditulis di pengeluaran sama di kolom ATK. Nah ini yang kolom-kolom yang setelah pengeluaran, yang ini kan saya tulis ada ATK, iklan, konsumsi sama lain-lain. Nah ini tuh sebenarnya menyesuaikan, yang ini tuh yang di belakangnya kolom pengeluaran itu menyesuaikan pos-pos atau akun-akun yang ada di soal. Biasanya akun-akun yang umum sih ada ATK, iklan, konsumsi, transportasi, terus PDA ya, listrik, air, telepon kayak gitu sama lain-lain, intinya kayak gitu. Cuma nanti kalian menyesuaikan soal-soalnya aja. Nah ini karena tidak muat jadi saya bikin ada 4 akun, 6 akun. Oh ya ini saya lupa, jadi yang di bawahnya itu lebih baik dikasih keterangan. Jadi di bawahnya sini ada pendapatan, pengeluaran, terus yang ada nama-nama akun tuh di bawahnya dikasih RP aja. Kenapa? Karena biar di sininya tuh nanti nggak usah ngasih lambang RP lagi gitu. Misal kalau saldo bulan September itu 500.000 berarti penerimaan kas kecil kalau tadi 10 juta berarti 9.500.000 gitu ya. Nah jadi tinggal kayak gini toh. Kalau misalnya ada pengeluaran nih tanggal 3, misal pembelian ATK gitu 500.000 misal. Nah berarti ditulis juga di ATK-nya 500.000. Kalau ada pembelian lagi misal konsumsi kayak gitu, konsumsi rapat 300.000, berarti di konsumsi 300.000. Ini nanti tinggal fleksibel sih, menyesuaikan aja. Misalnya kayak gini nih, misal ada pembelian ATK 500.000 berarti di kolom ATK ditulis juga 500.000. Kalau ada pembelian konsumsi misal 300.000 berarti di kolom konsumsi ditulis juga 300.000 gitu. Nah pada akhirnya nanti di akhir akan dijumlah. Jadi dijumlah ini sekian, ini sekian, sekian. Jadi dijumlah semua, total dari semua kolom itu jumlahnya berapa. Terus di sininya nanti berarti untuk setelah bulan Oktober itu kan November ya. November bulan 1 itu dapat saldo awal sekian. Terus saldo akhir itu sekian, sama pengisian kembali. Sekian. Jadi nanti di bulan, jadi ini ada jumlah, terus saldo awal itu ditulisnya di bawah kolom pengeluaran. Saldo awal di bulan November itu ada berapa, terus saldo akhir itu berarti ya di kolom pendapatan. Intinya sama sih, saldo awal sama saldo akhir itu jumlahnya sama. Saldo akhir bulan ini itu berapa, terus pengisian kembali untuk bulan depan itu adalah berapa kayak gitu. Terus nanti ditandatanganin di bawah ada TTD-nya ya. TTD-nya itu berarti pemegang dana kas kecil. Pertama sih tempat dulu sih, biasa
misal Batang 30 Oktober kali ya. Jadi kalau laporannya itu otomatis ditandatanganinya itu pada akhir bulan. Dibuat oleh TTD, nama, jabatan. Mengetahui TTD, nama, jabatan. Biasa sih, kayak biasa aja, maksudnya tempat tanggalnya berapa, terus mengetahui ini nama atasan kalian. Kalau misalkan kalian ada seorang sekretaris, berarti ini mungkin bisa jadi direkturnya, kayak gitu. Tanda tangan, nama, terus jabatan, sama jangan lupa ada cap. Terus ini dibuat oleh, tanda tangan, nama kalian, otomatis ini nama kalian, terus jabatan kalian apa, bisa staff, bisa sekretaris atau apa gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kalau misal kalian kurang paham, boleh main ke rumah saya atau boleh juga datang ke sekolahan, tapi maksimal 5 anak per harinya ya. Terus jangan pakai seragam. Nah, datangnya itu kalau udah lebih dari jam 2 baru nanti akan saya layani, karena kalau sebelum jam 2 kan kalian masih ada PJJ. Jadi kalau kalian mau tanya atau gimana, saya melayani mau itu di rumah saya ataupun di sekolahan, tapi maksimal 5 anak per hari. Dan jangan lupa dengan protokol kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.